Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan prajurit dimanapun bertugas, serta saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dinamika kehidupan kita, hari-hari yang kita lalui bergantian hari, minggu, bulan, bahkan tahun, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi fakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya pergantian waktu malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau berenung atau orang yang mau berpikir. Kita sadar bahwa pergantian waktu yang kita lalui hari demi hari akan berlalu. Yang saat ini kita masih usia muda akan berubah menjadi usia tua. Ini merupakan sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyadarkan diri kita hendaknya kita akan mempersiapkan diri di masa tua, dan terlebih-lebih adalah kehidupan yang abadi, yakni di akhirat. Orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Maka sesungguhnya pergantian waktu antara malam dan siang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Artinya bahwa tatkala kita merenung pergantian waktu, demikian silir berganti, kemudian waktu-waktu yang ada kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar kehidupan ini akan berakhir. Kemudian kita berjuang dengan potensi Allah berikan dalam diri kita untuk mau melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan pada kita sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqtamin khamsan qabla khamsin, sababaka qabla kharamika, wasikataka qabla saqamika, wal ginaka qabla fakrika, wal farangaka qabla suklika, wal hayataka qabla matik." Inilah sebuah pesan suci Rasulullah SAW. Hendaknya kita berdoa dalam dinamika kehidupan kita. Kita mempersiapkan 5 hal, 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang nanti akan kita alami dalam dinamika kehidupan kita. Yang pertama, pesan suci Rasulullah SAW, sababaka qabla kharamika. Maka manfaatkan usia muda sebelum datang usia tua. Tua dan muda sebuah kepastian, sebagaimana 2 sisi mata uang yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mumpung kita masih muda, hendaknya kita potensi Allah berikan dalam diri kita. Kita masih muda, kita mampu, tenaga kita masih kuat. Jangankan jalan, kita lari pun masih mampu. Oleh karenanya, hendaknya kita mempersiapkan diri dalam rangka bekal di masa tua. Terlebih-lebih adalah kehidupan di akhirat.
Maka sungguh luar biasa tatkala anak muda tumbuh berkembang waktu-waktu hari-harinya digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, pulang bekerja maka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, pulang kuliah, pulang sekolah, hari-hari waktu-waktu yang ada digunakan untuk banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini anak muda yang luar biasa. Kelak nanti akan dapatkan naungan yang tidak ada naungan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sabun nasa'a bi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang muda yang punya potensi, sehingga potensi kita gunakan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yakni wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan masa sehat sebelum datangnya penyakit. Sehat dan sakit adalah sesuatu yang pasti yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Siapapun mereka, ahli medis, dokter sekalipun, pasti akan juga mengalami yang namanya sakit. Oleh karena mumpung kita masih dalam keadaan sehat, kita gunakan kesehatan di dalam rangka untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amalia-amalia yang bermanfaat, sehingga dalam dinamika kehidupan kita menjadi orang yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Waktu-waktu kita gunakan untuk beribadah, sehingga tatkala kita istiqomah dalam beribadah, suatu saat kita dalam keadaan sakit, tetapi karena kita istiqomah, qiyamul lail misalkan, baca Al-Quran, kemudian silaturahmi, akan tetap dapatkan nilai istiqomah dalam kehidupan, dalam amalia-amalia yang rutin kita laksanakan. Saudara sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wal ginaka qabla faqrika. Maka manfaatkan masa kaya, masa berada, masa jaya sebelum datangnya kemiskinan. Kemiskinan, kekayaan pasti akan terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dalam waktu yang sekejap harta kita akan habis, ludes, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita oleh Allah diberikan kelonggaran, diberikan sebuah kekayaan yang merupakan titipan Allah, maka hendaknya harta yang kita miliki itu merupakan sebagian adalah milik hak orang lain, hendaknya kita keluarkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita akan manfaat, harta kita akan memberikan keselamatan kelak nanti tatkala kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu harta kita yang kita genggam erat-erat kemudian tidak keluarkan sesuai dengan amanah, maka itu akan memberikan sebuah beban. Suatu saat tatkala kita meninggalkan dunia yang fana ini, punya harta kita oleh ahli waris, keluarga yang kita tinggalkan, kemanfaatnya tidak hal-hal yang baik, maka kita pun akan dapat hisab atas harta tersebut. Nah, untuk bila tatkala harta itu digunakan untuk sebuah perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang mudarat, perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan sebuah azab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas harta kita yang kita tinggalkan. Saudara sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa membelanjakan harta yang merupakan titipan Allah yang sifatnya sementara ini, sehingga akan menjadikan harta yang kekal abadi yang akan menyelamatkan diri kita kelak nanti di akhirat. Saudara sekalian, insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal farangaka qabla suglika. Manfaatkan masa longgar, manfaatkan masa senjang sebelum datangnya sempit. Kita saat ini boleh jadi waktu kita longgar, banyak waktu-waktu yang tersisa, hendaknya waktu yang tersisa itu kita gunakan untuk banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga waktu-waktu tersebut akan bernilai, bermanfaat, dan ada artinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi suatu saat kita dalam kondisi yang terjepit, tidak ada waktu lagi, sehingga kita tidak bisa beribadah pada Allah dengan nyaman. Oleh karenanya, mumpung kita masih longgar, hendaknya kita manfaatkan waktu-waktu tersebut dalam rangka bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa saudara sekalian
yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hayata qabla mautik, maka manfaatkan kehidupan sebelum datang kematian. Kehidupan dan kematian juga suatu kepastian. Siapapun mereka, tidak peduli pejabat tinggi, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak TNI, Pak Polri, Pak Tani, ketika ajal datang, maka mereka tidak akan sanggup mengundurkan sesaat, tidak akan sanggup menolak, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, ketika kematian tiba, maka siapapun mereka tidak akan sanggup untuk mengundurkan sesaat, wa la yastaqdimun. Demikian juga yang namanya kematian, setiap kita tidak ingin kematian itu diajukan. Oleh karena yang ngomong kita oleh Allah diberikan kesempatan hidup, maka gunakan waktu kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi amaliyah yang bernilai yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kehidupan ini sangat singkat dan kematian yang pasti akan kita alami semakin dekat. Oleh karena mari kita jadikan kehidupan ini bermakna dan bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang sampaikan ini dalam rangka memberikan motivasi untuk dalam dinamika kehidupan kita mengamalkan 5 perkara atau menyiapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang pasti akan kita temui, akan kita lalui dalam kehidupan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.